Kita semua pernah merasakannya, rasa takut. Sebuah perasaan yang datang begitu tiba-tiba, merayap perlahan hingga menguasai pikiran dan tubuh kita. Tapi, apakah kita benar-benar tahu apa itu rasa takut? Pada dasarnya, rasa takut adalah sinyal dari dalam diri kita yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang berbahaya atau mengancam. Seperti halnya ketika kita merasa cemas saat berhadapan dengan bos di tempat kerja, atau mungkin rasa takut dipecat yang mengintai di setiap detik langkah kita. Kita takut gagal, takut tidak cukup baik, takut akan masa depan yang tidak pasti. Rasa takut seperti ini adalah hal yang sangat manusiawi. Namun, rasa takut bukanlah musuh. Sebaliknya, ia adalah mekanisme perlindungan yang kita miliki. Ini adalah cara alam mengingatkan kita untuk menjaga diri kita sendiri. Tetapi, ada kalanya rasa takut itu menjadi berlebihan. Ketika perasaan itu terus menghantui kita, menghalangi kita untuk bergerak maju, dan mengaburkan penilaian kita terhadap apa yang benar-benar penting. Dalam situasi seperti ini, rasa takut bukan lagi melindungi kita, tapi malah menghambat kita dari potensi yang sebenarnya ada dalam diri kita. Ia menjadi penghalang yang menurunkan kualitas hidup dan mengekang keberanian kita untuk bertindak. Lalu, bagaimana kita seharusnya menghadapi rasa takut yang berlebihan ini? Kenapa kita perlu mengelola rasa takut kita dengan baik? Rasa takut yang tidak dikelola bisa menghalangi kita dari mencapai tujuan dan impian kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengerti bagaimana rasa takut bekerja dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan cara yang lebih sehat. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius memiliki pandangan yang sangat bijak tentang rasa takut. Bagi mereka, rasa takut bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru, mereka menganggapnya sebagai alat untuk memahami diri kita lebih dalam. Mereka tahu bahwa rasa takut adalah bagian dari kehidupan, dan menghadapinya dengan kebijaksanaan adalah langkah pertama untuk mengendalikan hidup kita. 1. Mengidentifikasi sumber rasa takut Anda. Ketika kita berbicara tentang rasa takut, seringkali yang pertama kali muncul di pikiran kita adalah situasi-situasi besar dan menakutkan, seperti kehilangan pekerjaan, gagal dalam ujian penting, atau hubungan yang berantakan. Namun, apakah itu sebenarnya sumber ketakutan kita? Atau adakah hal-hal yang lebih halus yang juga mempengaruhi kita setiap hari? Rasa takut seringkali berasal dari ketidakpastian, dan ketidakpastian itu hadir dalam banyak bentuk. Bayangkan Anda baru saja menerima umpan balik dari bos Anda di tempat kerja, dan meskipun secara keseluruhan itu positif, ada satu komentar kecil yang membangkitkan rasa takut Anda. Mungkin Anda merasa takut dipecat atau khawatir tidak memenuhi ekspektasi perusahaan. Atau mungkin Anda merasa cemas tentang bagaimana orang lain melihat Anda, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi Anda. Rasa takut ini bisa datang begitu mendalam, tetapi kadang-kadang itu hanya ilusi yang kita ciptakan sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah ketakutan tersebut benar-benar berdasarkan pada kenyataan atau hanya bayangan dalam pikiran kita? Rasa takut kita sering datang dari sebuah gambaran mental tentang apa yang akan terjadi yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya. Apakah Anda pernah merasa takut pada hal-hal yang belum tentu terjadi? Hal-hal yang ada hanya di dalam pikiran Anda? Untuk itu, mari kita mulai dengan pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya saya takuti? Apakah itu ketakutan akan gagal? Ataukah ketakutan akan penilaian orang lain yang tidak kita kontrol? Apakah ketakutan itu datang dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan? Atau hanya karena kita membayangkan hal buruk yang bisa terjadi di masa depan? Apa yang akan terjadi jika saya gagal? Apakah dunia akan berakhir? Atau saya hanya akan belajar dan tumbuh dari kegagalan itu? Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Epictetus, apa yang kita takutkan biasanya bukanlah hal yang terjadi, tetapi hal yang kita bayangkan akan terjadi. Dengan kata lain, ketakutan kita sering berakar pada imajinasi kita. Rasa takut itu lahir bukan dari kejadian nyata, tetapi dari ekspektasi-ekspektasi yang kita bangun dalam pikiran kita sendiri. Ketika kita bisa mulai mengidentifikasi sumber rasa takut ini, kita memberi diri kita kesempatan untuk melihat bahwa apa yang kita takuti mungkin tidak seburuk yang kita bayangkan. Bagi seorang filsuf Stoik,
Salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan cara yang lebih rasional. Epictetus misalnya mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah pelajaran yang dalam. Ketakutan kita seringkali melibatkan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Jadi, langkah pertama adalah mengenali bahwa rasa takut kita mungkin lebih banyak didorong oleh persepsi kita daripada kenyataan yang sebenarnya. Dengan itu, kita bisa mulai melepaskan beban yang kita ciptakan sendiri dan lebih fokus pada apa yang benar-benar dapat kita kendalikan. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan, bebas dari ketakutan yang tidak beralasan, bebas untuk bertindak dengan lebih berani dan bijaksana. 2. Mengekspektasikan yang terburuk. Salah satu teknik yang sering digunakan oleh para filsuf Stoik adalah mengekspektasikan yang terburuk. Mungkin terdengar paradoksal, tetapi dengan membayangkan apa yang terburuk bisa terjadi, kita memberikan diri kita kekuatan untuk menerima kenyataan apapun yang datang. Coba pikirkan, jika Anda takut kehilangan pekerjaan, bayangkanlah itu terjadi. Bagaimana Anda akan menghadapinya? Apakah dunia akan berakhir? Dengan mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, kita bukan hanya mengurangi ketakutan, tetapi juga menyiapkan diri kita untuk bertindak dengan ketenangan. Seneca pernah berkata, kita tidak takut pada apa yang kita takuti, kita takut pada pemikiran kita tentang apa yang akan terjadi. Dengan merenungkan dan menerima skenario terburuk, kita dapat mengurangi kecemasan dan menjadi lebih siap menghadapi kenyataan. Bertanyalah pada diri Anda, apa yang akan terjadi jika ketakutan saya menjadi kenyataan? Apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi situasi tersebut dengan tenang dan bijaksana? Dengan mempersiapkan diri untuk yang terburuk, apakah saya merasa lebih bebas untuk bertindak tanpa rasa takut berlebihan? Ini adalah cara Stoik untuk meredakan ketakutan, menerima kemungkinan terburuk sebagai kenyataan yang bisa kita hadapi dengan keberanian. 3. Amor fati, terima takdir meskipun sulit. Amor fati atau mencintai takdirmu adalah ajaran Stoik yang mengajarkan kita untuk menerima segala yang terjadi dalam hidup kita, baik itu menyenangkan maupun menyakitkan. Ini bukan tentang menyerah atau pasrah, melainkan tentang merangkul takdir kita dengan kesadaran penuh. Ketika kita menghadapi rasa takut, kita sering kali ingin menghindarinya. Namun bagaimana jika kita menerima rasa takut tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup kita? Bukankah itu akan membuat kita lebih bijaksana dan lebih siap untuk menghadapi tantangan? Marcus Aurelius mengingatkan kita, apa yang kita takuti adalah bagian dari hidup kita yang harus kita hadapi, bukan yang harus kita hindari. Dengan menerapkan prinsip amor fati, kita bisa menerima bahwa rasa takut adalah bagian dari perjalanan kita, sebuah tantangan yang perlu kita terima, bukan hindari. Refleksikan pertanyaan berikut. Bagaimana jika saya menerima rasa takut ini sebagai bagian dari perjalanan hidup saya? Dengan mencintai takdir saya akan merasa lebih kuat atau lebih ringan dalam menghadapi ketakutan. Apa yang bisa saya pelajari dari rasa takut ini yang akan membuat saya tumbuh lebih bijaksana? Mencintai takdir kita bukan berarti pasrah, tetapi menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih tenang dan bijaksana. 4. Menghadapi rasa takut tersebut. Setelah mengenali sumber rasa takut dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, kini saatnya untuk benar-benar menghadapinya. Langkah ini seringkali yang paling menantang, karena rasa takut dapat menghalangi kita untuk bertindak. Tetapi seperti yang diajarkan oleh Stoik, menghadapi rasa takut adalah cara terbaik untuk mengatasi ketakutan itu. Jika Anda takut berbicara di depan umum, coba mulai dengan berbicara di depan cermin atau dengan kelompok kecil teman. Setiap langkah kecil memberi Anda lebih banyak keberanian untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Epictetus mengingatkan kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah momen untuk mengambil kendali atas hidup Anda dan menghadapinya dengan ketenangan. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi ketakutan ini meskipun langkah awal terasa kecil? Dengan melangkah maju, apakah saya akan merasa lebih kuat dan lebih berani?
Langkah pertama bisa dimulai dari hal kecil, namun setiap langkah tersebut membawa kita lebih dekat pada kebebasan dari rasa takut. 5. Memandangnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Dalam filosofi Stoik, setiap pengalaman yang kita hadapi, termasuk rasa takut, adalah kesempatan untuk berkembang. Ketakutan memberi kita kesempatan untuk menguji keberanian kita, untuk melihat sejauh mana kita bisa bertahan, dan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Seneca berkata, kesulitan mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Ketika kita menghadapi rasa takut dengan keberanian, kita membuka diri untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Ketakutan yang kita hadapi bukanlah halangan, tetapi peluang untuk melampaui batasan diri kita. Renungkan pertanyaan ini. Apa yang bisa saya pelajari dari rasa takut ini? Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat? Bagaimana saya bisa melihat ketakutan ini sebagai ujian yang akan membuat saya lebih bijaksana? Setiap kali kita menghadapi ketakutan dan berhasil mengatasinya, kita membuktikan bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah kita bahas, kita bisa mengambil kendali atas rasa takut kita dan menjadikannya sebagai peluang untuk tumbuh. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkahmu. Jika kamu merasa terinspirasi dengan pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan terus belajar bersama kita. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengatasi rasa takut dan menjadi lebih baik. Terus berkembang, terus belajar, dan jangan biarkan rasa takut menahanmu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam perjalanan hidupmu.